Hai pecinta kehidupan, sobat GSK Farm yang diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Sang Semesta. Kenalin, aku Cinisa. Di sini aku akan menemani kalian 5 jam ke depan, akan membahas seputar yang ada di GSK Farm. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Buat yang baru bergabung, jangan lupa dibantu subscribe. Buat teman-teman yang di YouTube yang dari Jawa Tengah, dari mana aja nih? Dari Jawa Tengah, dari Nganjuk, dari Serang Banten, dari Citayam, selamat datang. Si bojolnya belum pulang kakakku, si bojolnya belum pulang. Dari Jawa Tengah, selamat datang di YouTube kita ya guys. Jadi teman-teman yang ada pertanyaan nih boleh banget ditanyakan. Terus juga ya sekarang itu apa sih kak? Ya sekarang adalah konsultan peternakan terbaik, bukan dari kata-kata melainkan realita. Dalam 5 jam ke depan saya akan menemani kalian untuk membahas seputar edukasi yang ada di GSK Farm. Jadi di GSK Farm ini kita menyediakan 3 program. Yang pertama program investasi. Udah sering banget aku jelasin si program investasi ini. Program investasi ini bagi kalian yang ingin titip dana di GSK Farm, bisa titip dana di kita mulai dari 100 juta. 100 juta kalian dapat apa aja? Kalian akan dapetin profit sebesar 500 ribu. Kalian nggak perlu mengeluarkan tenaga, kalian nggak perlu mengeluarkan effort apapun, kalian langsung bisa dapat 500 ribu per bulan. Jadi buat temen-temen nih yang ada pertanyaan, atau buat temen-temen yang memang mau banget investasi tanpa investasi bodong, atau investasi dengan yang real atau yang tidak kaleng-kaleng, boleh banget di GSK Farm. Jadi kalian tidak perlu khawatir, uang kalian pasti kembali 100%. Kembali 100% beserta dengan profitnya. Jadi jika kalian 100 juta, kalian akan dapetin profit sebesar 500 ribu. Berlaku kelipatan. Ini nih yang terpenting, berlaku kelipatan. Jadi kalian kalau mau jadi 200, bisa dapat profit sebesar 1 juta. Jadi dalam 1 tahun kalian akan dapetin profit 12 juta. Kalau cuma duduk manis di rumah, duduk manis sambil lihat TV, sambil lihat HP, uang kalian yang bekerja. Jadi kan nggak perlu khawatir. Buat yang takut kalau kita nipu, kalau kita investasi bodong, boleh dilihat kita di bawah legal legal ya, secara hukum PT kita legal. Jadi kalian nggak perlu khawatir juga. Di GSK Farm ini PT-nya sudah di bawah legal hukum. Untuk hasil juga nyata, di belakang kalian bisa dilihat sapi-sapi kita kurang lebih di sini 100 hingga 200 ekor sapi. Jadi kalian yang mau titip dana di kita jangan khawatir. Pokoknya kalau mau titip dana di kita jangan khawatir, kita akan memberikan yang terbaik untuk kalian. Setelah itu juga bagi teman-teman nih yang mau yang mau menjadi mitra usaha, di GSK Farm juga boleh banget mitra usaha di kita. Kalian bisa start dari harga terkecil ya, mulai dari kita juga bisa bantu kalian bikin kandang, kita akan bantu kalian bikin manajemen tentang perusahaan atau manajemen kandang, kita bantu cari bibit. Pokoknya kita akan membantu kalian menjadi peternak muda milenial, peternak muda Gen Z. Pokoknya kita mau membantu kalian para pemula di dunia peternakan. Jadi zaman sekarang kan generasi muda, generasi Gen Z, generasi milenial kan ini ya kurang minatnya terhadap peternakan, dikarenakan ribet lah, cari bibit ribet, cari dana ribet, cari modal, terus cari bikin kandangnya ribet. Kan tuh nggak perlu khawatir. Pokoknya kalau di GSK kan
kalian akan dibantu membuat peternakan kalian sendiri. Jadi kalian nggak perlu khawatir, kalian nggak perlu takut, kita akan menemani kalian hingga kalian menjadi peternak sukses. Terus juga nih buat teman-teman yang mau uh, berinvestasi di kita atau mau beli sapi di kita jual sapi, ada grosir, ada satuan juga, jadi jangan khawatir, beli sapi satu pun di kita bisa, harga mulai dari 15 juta. Kalau kalian beli grosir pastinya harga lebih murah. Terus juga kita pengiriman gratis juga ke seluruh Jawa, baik Jawa Barat, Jawa Timur maupun di Jakarta. Pokoknya kalau masih wilayah Jawa kita gratis ongkir. Terus juga teman-teman nih jangan khawatir, juga kita juga memberikan program yang menarik, yaitu beli sapi kita gratis titip sapi. Gratis titip sapi ini hanya dalam waktu yang mungkin singkat, atau kita nggak kasih promo ini terus menerus, mungkin di hari ini dan sampai besok. Jadi teman-teman jangan khawatir, kalau mau beli sapi di kita terus kalian males ngerawat, bisa banget dibantu di kita untuk mengurus sapi-sapi kalian. Jadi teman-teman jangan khawatir, kita bantu teman-teman menjadi peternak sukses. Terus juga program kedua yang ada di GSK Farm itu ada namanya program edukasi. Jadi di sini kita mengajarkan teman-teman nih untuk menjadi peternak yang baik, terus juga mengajarkan teman-teman untuk menjadi yang peternak yang baik dalam artian dari segi kesehatan, paham, dari segi pendidik, dari segi pakan juga baik. Jadi kalian akan dibimbing nih. Terus juga kalau teman-teman ada pertanyaan seputar hewan ternak, misal hewan ternak kalian lagi sakit atau apa, kalian bisa konsultasi gratis. Terus juga kita sering banget nih ngadain edukasi terkait tips-tips untuk sapi, tips-tips untuk ngarir atau tips untuk pakan. Jadi kalian di sini tuh kita memberikan edukasi secara gratis kepada masyarakat tentang peternakan maupun hewan ternak seperti itu. Bukan hanya itu, kita juga ngadain edukasi untuk anak, atau mungkin dari teman-teman yang punya anak bisa banget dibawa ke GSK Farm untuk belajar di GSK Farm, mulai dari belajar makannya sapi, mulai dari belajar tentang tumbuhan yang ada di belakang kita juga boleh banget. Jadi buat teman-teman yang ada, mungkin di sini ada penonton kita yang seorang guru ya, di sekolahnya lagi ingin ngadain kayak rekreasi tapi juga ada edukasinya, boleh banget ke GSK Farm. Di kita bukanya Senin sampai setiap hari, buka jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi jangan khawatir, buat teman-teman yang mau ke kita juga boleh banget reservasi dulu ke kita, atau mungkin yang dari sekolah bisa banget, yang dari sekolah-sekolah bisa banget ke GSK Farm. Jadi kalian tinggal kirim proposal aja nih, di kita tempatnya luas, bisa parkir motor, mobil, bis bisa. Jadi jangan khawatir, mau mengajak saudara bisa, mau mengajak teman-teman pengajian bisa, mau mengajak murid-muridnya satu sekolah bisa, atau mau mengajak satu kampung boleh banget. Di GSK Farm kita bisa menampung. Terus juga bagi teman-teman nih tentang edukasi sapi, tentang jenis-jenis sapi, nanti kita pelajari di sini guys. Jadi kalian jangan khawatir. Terus juga kapan nih sapi saatnya makan, sapi saatnya tidur, nanti kalian akan dikasih edukasi yang baik di GSK Farm. Terus juga ada nih yang namanya rekreasi. Nah kan di GSK Farm ada 3, investasi, edukasi, dan rekreasi. Yang rekreasi nih yang paling buat menarik nih para teman-teman juga, apalagi kan zaman sekarang butuh healing nih. Jadi di GSK Farm nih juga tempat healing terbaik nih. Jadi kalian yang lagi suntuk dengan pekerjaannya, lagi stres, lagi pengen mencari suasana baru, boleh banget ke GSK Farm. Jadi kita rekreasi bareng bersama para sapi. Terus juga kita disediain tempat piknik, ada klinik juga,
ada warung. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau kalian kesini nggak bawa makanan, kita nyediain warung. Jadi bisa piknik di sini bersama keluarga, mau mengajak saudara juga boleh, atau mau syuting prewed juga boleh nih, mau kali aja mau mengabadikan momen-momen berharganya dengan para sapi, kita juga boleh langsung ajak reservasi di Google, reservasi di chat kita yang ada di website kita, atau di TikTok kita juga ada, YouTube juga ada, Instagram juga ada. Jadi jangan khawatir teman-teman, GSK Farm di sini kita akan membantu kalian untuk mewujudkan keinginan kalian di dunia peternakan, mulai dari edukasi, rekreasi hingga investasi. Jadi aku saranin buat kalian nih yang punya anak-anak, boleh banget nih diajak ke GSK Farm biar anak-anak kalian pertumbuhannya semakin baik, saraf motoriknya ter saraf motoriknya terasa terasah, terus juga menambah percaya diri pada anak, menambah jiwa sosial maupun kecerdasan didik anak juga lebih meningkat. Jadi kalau punya anak nih, diajak sesekali ke peternakan biar juga ngelihat nih proses daging yang biasanya mereka makan tuh gimana sih sampai bisa jadi daging dari hewan apa, perawatannya gimana. Itu boleh banget langsung diajak ke GSK sama aja. Terus juga nih buat temen-temen yang ada mungkin di sini aku mau jelasin ke kalian nih, sapi-sapi apa, sapi-sapi yang gimana nih yang bisa dibuat kurban Idul Adha. Jadi guys, kalau kalian mau kurban Idul Adha itu harus ada syarat sapi-sapi kalian agar bisa dikatakan sah. Salah satu syaratnya adalah yang pertama, umur minimal 2 tahun dan telah masuk tahun ketiga. Jadi maksudnya ini udah kurang lebih udah poel 2 ya guys. Jadi teman-teman yang atau poel 1 juga udah bisa. Poel 1 juga udah bisa untuk Idul Adha guys. Jadi buat teman-teman nih yang punya sapi yang belum poel, belum bisa dibuat untuk Idul Adha. Jadi seperti itu, harus mengikuti syarat yang telah ditetapkan. Terus juga yang kedua, sehat secara fisik. Jadi untuk sapi-sapi itu harus sehat secara fisik ya guys. Jadi misal sapi kalian terkena penyakit PMK atau penyakit lain-lain itu belum bisa dibuat untuk Idul Adha. Jadi mungkin kalau di GSK Farm ini semua sapi yang untuk Idul Adha sudah sehat secara fisik ya guys. Sudah sehat secara fisik dan juga ada yang sudah poel 1 maupun poel 2. Jadi kebanyakan sapi yang ada di GSK Farm ini juga sudah siap untuk Idul Adha. Yang ketiga nih, tidak cacat ya guys, tidak cacat seperti pincang, buta, atau tidak dalam keadaan sakit. Jadi teman-teman, mohon maaf jika yang punya sapi misal kepalanya ini bercabang 2, atau kupingnya ini enggak ada, atau kakinya enggak ada 1, itu belum bisa untuk dibuat Idul Adha ataupun dibuat sapi kurban. Seperti itu. Yang keempat ada berat badan cukup. Jadi berat badan untuk sapi ini harus cukup dan tidak boleh kurus. Jadi terlihat jelas bahwa sapi tersebut sehat, berat badannya oke, dan juga tidak cacat. Setelah itu ada ekor tidak terpotong. Jadi untuk yang sapi kurban ekornya harus masih ada ataupun lurus gitu ya guys. Nggak boleh sapi yang ekornya sudah terpotong seperti itu. Terus juga nih untuk alternatif nih, mungkin teman-teman mau kurban bisa pakai kambing.
minimal umur 1 tahun, seperti itu. Terus juga nih buat teman-teman, syarat untuk sapi Idul Adha juga bisa dibeli secara patungan ataupun diberi sendiri gitu. Terus juga harus melalui hewan ternak. Jadi syarat pertamanya itu, yang pertama awalnya tuh harus sapi ternak ya guys. Karena apa? Karena yang diperbolehkan untuk Idul Adha adalah hewan ternak yang meliputi kambing, sapi, unta, dan domba. Hal itu ditegaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 34 yang menyebutkan bahwa hewan yang disembelih harus berasal dari hewan ternak. Jadi kalau misal ada sapi yang tidak berpemilik atau sapi bebas itu belum boleh dikurbankan. Terus juga waktu penyembelihan juga benar seperti itu. Jadi waktu penyembelihan itu harus dilakukan saat waktunya, misal saat Idul Adha, seperti itu. Nah guys, terus juga ada beberapa larangan nih untuk sapi kurban. Jadi kalian harus menghindari sapi-sapi yang sudah dilarang oleh MUI, biar kurban yang kalian tunaikan tersebut sah. Jadi larangannya itu ada 4 yang sudah diriwayatkan oleh sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Ada 4. Yang pertama, hewan yang buta sebelah atau jelas butanya. Jadi untuk hewan ternak yang buta itu tidak boleh dikurbankan. Jadi bisa ditelusuri lebih dalam terkait hewan-hewan tersebut. Terus juga di kita ada yang namanya hewan yang sakit dan nampak jelas sakitnya. Seperti yang aku jelasin tadi di awal, hewan yang sakit itu juga tidak boleh dikurbankan karena itu sudah dijadikan larangan. Terus juga nih hewan yang pincang. Nah, hewan yang pincang itu juga tidak boleh nih dikurbankan karena bisa terlihat kalau mereka sedang sakit. Jadi hewan yang sakit, nampak sakitnya itu tidak boleh dijadikan hewan kurban. Terus yang keempat sama seperti yang tadi, hewan yang sangat kurus bahkan seperti tidak terlihat dagingnya. Jadi ada beberapa larangan tersebut dan sudah larangan tersebut berasal dari hadis ya guys. Jadi jika kalian mendapati sapi-sapi seperti yang udah aku sebutin tadi, aku saranin buat teman-teman untuk nggak usah dilanjutkan proses pembelian dari hewan kurban tersebut. Jadi kalian bisa mencari hewan kurban tersebut. Seperti itu. Bisa dilihat hidung sapi di GSK Farm memiliki hidung yang bersih dan sehat, tidak mengeluarkan ingus dan cairan, bahkan darah. Seperti itu. Yang keenam, ada yang namanya mulut tidak berlendir. Pada bagian mulut tidak ada air liur yang keluar sehingga hewan terlihat baik. Selain itu, moncongnya terasa dingin. Jadi itu salah satu syarat yang bisa dilihat guys. Bisa dilihat mulut sapinya ada di GSK Farm terlihat sehat. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Yang ketujuh, rambut sehat dan mengkilap. Bisa dilihat rambut-rambut sehat yang ada di GSK Farm ini. Bisa dilihat karena dibersihkan setiap hari, jadi sapi-sapinya sehat dan mengkilap.
rambutnya juga. Terus yang kedelapan guys, terus juga meski sapi terlihat tidak ada rambut, namun jika didekati sapi memiliki bulu halus. Apabila dipegang, rambut sapi tidak gampang rontok. Begitupun dengan kambing. Setelah itu kulitnya tidak terluka. Jadi sapi-sapi yang bagus untuk kurban adalah sapi-sapi yang tidak memiliki luka. Terus juga yang kesembilan, buah zakar 2. Hewan kurban sebaiknya digunakan jenis jantan. Cara melihat jantan baik itu testisnya ada 2 dan posisi menurun. Seperti itu bisa dilihat buah zakar yang ada di GSK Farm, sapi-sapinya ada 2 kayak. Jadi lebih baik yang jantan ya, yang mau dibuat Idul Adha bisa cari sapi jantan yang memiliki buah zakar 2. Yang terakhir, umur mencukupi. Seperti yang aku jelasin di awal tadi, umur mencukupi ditandai dengan sepasang gigi berseri bagian depan. Untuk kambing dan domba dikatakan dewasa itu lebih dari 1 tahun. Kalau sapi dikatakan dewasa itu lebih dari 2 tahun, atau juga poel 2 ya guys, atau poel 1 sudah bisa. Nah, aku juga mau ngasih kalian nih ciri-ciri sapi kurban yang baik. Jadi, yang pertama adalah postur tubuh dari sapi kurban tegap. Hewan yang dikategorikan sehat itu bisa dilihat dari postur tubuhnya harus tegap apabila berdiri. Bisa dilihat di depan kalian, sapi-sapi yang ada di GSK Farm memiliki tubuh tegap dan juga sehat. Jadi, syarat yang pertama, sapi-sapi di GSK Farm sudah terrealisasikan. Terus yang kedua, nafsu makan dan minum. Dari jauh apabila nafsu makannya terlihat bagus, maka itu menjadi kriteria yang menunjukkan hewan itu sehat. Jadi bisa dilihat dari video-video yang ada di GSK Farm, sapi-sapi di kita memiliki nafsu makan yang tinggi. Jadi kalian jangan khawatir. Yang ketiga, bagian anus bersih. Untuk ciri-ciri bagian anus bersih ini bisa dilihat di GSK Farm juga memiliki anus yang bersih karena dibersihkan setiap hari oleh tim dari kandang. Jadi kalian jangan khawatir teman-teman, anus sapi yang ada di GSK Farm selalu dibersihkan. Yang keempat, mata terlihat jernih. Bagi teman-teman, video-video kita juga sering memperlihatkan mata-mata yang sapi-sapi yang ada di GSK Farm. Bisa dilihat pada bagian mata, jika matanya bersih dari kotoran dan air mata, maka itu salah satu faktor bahwa hewan yang sehat. Jadi sapi-sapi yang ada di GSK Farm ini termasuk sapi-sapi yang sehat. Yang kelima, hidung tidak berlendir. Jadi teman-teman bisa dilihat hidung para sapi. Nah, ini juga nih guys, syarat buat hewan kurban atau sapi kurban yang mau dijadikan kurban. Jadi ada syarat yang terakhir nih, bukan hewan yang memakan najis. Jadi hindari memilih dan menyembelih hewan yang sudah lama terkurung dan akhirnya hewan tersebut memakan kotoran. Karena hal itu dapat membuat hewan tersebut sakit dan dapat menyebabkan penyakit. Jadi buat teman-teman nih yang mau kurban, diperhatikan lagi sapinya dari segi makanannya gimana,
dari usia itu gimana. Jadi teman-teman jangan khawatir, pokoknya kalau di GSK Farm ini sapi-sapi di kita sehat, terus memakannya bukan memakan najis, jadi jangan khawatir, langsung aja hubungi kami untuk informasi lebih dalam mengenai GSK Farm seperti itu. Terus juga nih guys, ada larangan nih buat teman-teman yang mau kurban, sebaiknya memilih atau menjauhi serta diperbolehkan dalam surat An-Nisa ayat 35. Maka suruhlah juru damai atau hakam dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai hakam dari keluarga perempuan. Dalam kitab Al-Mughni yang ditulis oleh Ibnu Qudamah mengatakan, umat ini sepakat atas kebolehan wakalah secara umum atas hajat yang perlu adanya perwakilan karena setiap orang tidak mungkin menangani segala keperluan sendiri sehingga ia memerlukan perwakilan untuk hajatnya. Tidak semua orang dapat melakukan semua hal, ada urus-urusan yang perlu dikerjakan di waktu tertentu. Seorang yang menjalani hukum kurban online sama seperti mereka yang mengirim hewan kurban keluar daerahnya atau menitipkan dana untuk dibalikan hewan kurban kepada orang lain. Hal ini diperbolehkan selama akadnya jelas. Jadi selama akadnya itu jelas maka diperbolehkan. Dan hewan kurban yang telah memenuhi syarat-syarat berkurban. Jadi buat teman-teman bisa yang udah aku jelasin tadi, syarat-syaratnya itu bisa digunakan untuk kurban secara online. Ada pula pendapat yang kontra tentang hukum kurban online, yaitu terletak pada hukum sunnah yang tidak bisa dilakukan saat menunaikan kurban secara online. Seperti yang aku jelasin tadi ya, hukum sunnah tersebut yaitu yang tadi aku jelasin. Yang pertama, tidak bisa menyembelih atau menyaksikan penyembelihan kurban secara langsung. Terus juga nih mungkin dari teman-teman khawatir ya akan adanya PMK terus menyerang sapi ya. Terus Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa terbaru soal penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan kurban. Fatwa MUI nomor 32 tahun 2022 mengatur tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban saat kondisi wabah PMK. Jadi saat ada PMK itu MUI mengatur fatwa mengenai sapi untuk PMK. Kalau untuk saat ini PMK sudah dinyatakan bebas di negara kita, tapi tidak menutup kemungkinan ya guys. Terus juga nih yang pertama, dinyatakan sah untuk kurban hewan yang terkena PMK dengan gejala ringan seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, dan air liur berlebihan dinyatakan sah untuk berkurban. Setelah itu ada yang tidak disahkan nih untuk berkurban. Hewan yang terkena PMK dengan gejala berat seperti lepuh pada kuku sampai terlepas, kaki pincang, tidak bisa berjalan, dan tubuh sangat kurus, tidak sah untuk dijadikan kurban. Jadi saat wabah PMK menjamur, ada peraturan dari MUI, ada yang sah dan ada yang tidak sah, seperti itu. Terus guys, aku mau jelasin nih. Jadi untuk satu ekor sapi dan satu ekor unta ataupun kerbau itu bisa digunakan kurban atas nama 7 orang, seperti itu. Terus juga untuk kambing dan kerbau itu untuk 1 orang, seperti itu. Terus takaran daging kurban yang dibagikan adalah sepertiga untuk masing-masing dari 3 pihak, yaitu sepertiga untuk orang yang berkurban atau disebut sohibul Quran, yang kedua sepertiga untuk saudara, tetangga dan dekat,
dan teman. Yang terakhir sepertiga untuk fakir miskin. Seperti itu. Jumlah kilogram daging kurban yang dibagikan tergantung dari berat total daging kurban tersebut. Misalnya, jika seorang kambing menghasilkan 30 kilo daging setelah pemotongan, maka sepertiganya dibagikan adalah 10 kilo. Selain itu, ada beberapa ketentuan lain yang perlu diperhatikan, yaitu jumlah hewan kurban yang digunakan untuk berkurban adalah 1 ekor kambing atau domba untuk 1 orang dan 1 ekor unta untuk 7 orang. Yang kedua, sebaiknya shahiful Quran atau orang yang melakukan kurban tidak mengkonsumsi daging kurban lebih dari sepertiga bagian. Seperti itu. Terus yang ketiga, dalam kondisi tertentu seperti jika banyak fakir miskin di sekitar, shahiful Quran disarankan untuk mengutamakan pembagian kepada mereka. Dan yang terakhir, orang yang berkurban atas dasar nazar tidak diperbolehkan untuk mengambil daging kurban dan memakannya sedikit pun. Jadi itu tadi beberapa penjelasan nih tentang hewan kurban. Terus setelah ini aku mau jelasin kan sekarang nih lagi marak-maraknya ya guys, lagi marak-maraknya kurban online. Dari banyak banget platform yang menyediakan yang namanya kurban online. Jadi kalau kurban online itu kalau kalian tuh tidak merasakan, tidak melihat langsung, jadi kalian hanya membayar, setelah itu dari pihak sananya yang membagikan. Nah, aku mau jelasin nih kekurangan dan kelebihan dari kurban online. Yang pertama aku ceritain kelebihannya dulu. Jadi kelebihannya dari kurban online ini yang pertama, mudah dan nyaman. Tidak perlu repot mencari hewan kurban, menyembelih dan mendistribusikan daging. Yang kedua, jangkauan luas. Jadi buat teman-teman yang kurban online kan bisa, misal kita di Jawa tapi hewan kurbannya kita bagikan gitu kan bisa. Terus yang ketiga, transparan dan akuntabel. Ada platform memberikan laporan terperinci mengenai proses berkurban. Yang terakhir, pemberdaya ekonomi lokal. Platform biasanya bekerja sama dengan peternak-peternak lokal. Nah, bukan hanya kelebihan aja nih yang kita bicarakan di sini. Pasti yang namanya kurban online itu juga ada yang namanya pro dan kontra ya guys. Jadi kekurangan dari kurban online ini yang pertama, tidak bisa menyaksikan proses penyembelihan secara langsung. Ada pendapat yang kontra tentang hukum sunnah yang tidak bisa dilakukan, seperti tidak bisa memakan daging yang dikurbankan sendiri, seperti itu. Jadi kurban online itu kita benar-benar tidak melihat dan merasakan. Setelah ini aku mau jelasin nih informasi kontranya kita dengan kurban online. Jadi kalian stay tune terus. Nah guys, jadi untuk kurban online itu seperti yang aku jelasin tadi itu diperbolehkan. Hukum dari kurban online ini pelaksanaannya diperbolehkan. Kurban online dapat dianalogikan seperti wakalah atau sesuatu yang diwakilkan oleh orang lain apabila telah melakukan syarat-syarat wakalah, yaitu seorang yang menitipkan dana kepada lembaga sosial untuk diwakilkan membeli hewan kurban disembelih kemudian dibagikan oleh pengurus lembaga. Hukum wakalah diperbolehkan. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 19 yang artinya, maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota membawa uang perakmu ini dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan ini untukmu. Terus juga temen-temen nih
Bagi teman-teman, aku kasih tips juga yang mau beli hewan kurban, kalian jangan beli hewan kurban di tempat yang berbahaya ataupun di tempat yang kesehatannya kurang atau di wilayah tersebut eh, sedang ada pandemi penyakit sapi, terus juga kan ada nih beberapa daerah yang memakan plastiknya, kan ada memakan sampah juga. Nah, itu tidak boleh guys. Di beberapa daerah kan ada. Nah, kalian hindari membeli sapi di wilayah-wilayah tersebut untuk menghindari adanya penyakit dan lain-lain seperti itu. Terus juga buat teman-teman nih yang mau berkurban, kalian juga harus menyesuaikan dengan kemampuan diri. Jadi kalian yang belum ada uang, lebih baik kalian tabung dulu. Jadi jangan misal nyicil gitu diusahakan tidak ya guys. Jadi buat teman-teman yang mau kurban diusahakan melihat kemampuan diri seperti itu. Terus juga kalian harus menanamkan niat di hati kalian tentang kerelaan dan juga pokoknya berkorban itu berdasarkan kerelaan hati seperti itu. Yang terpenting kalian harus sadar kemampuan. Jadi belum ada uang, mungkin gengsi pengen dilihat saya atau apa. Nah itu jangan ya guys, kalian harus belajar sadar kemampuan. Pokoknya ditabung dulu. Mungkin tahun ini belum bisa, mungkin tahun depan baru bisa kurban. Jadi teman-teman jangan beranggapan kalau kurban ini wajib. Nah, kurban ini sunnah ya teman-teman. Jadi teman-teman harus berdasarkan kemampuan dan juga niat seperti itu. Nah guys, aku jelasin yang pro kontra terhadap kurban online ini ya. Yang pertama kan terletak pada hukum sunnah yang tidak bisa dilakukan saat menunaikan kurban secara online. Yang pertama, tidak bisa menyembelih atau menyaksikan penyembelihan kurban secara langsung. Yang kedua, tidak bisa memakan daging yang dikurbankan sendiri secara langsung. Dan yang ketiga, tanpa mengetahui kepastian waktu penyembelihan, sehingga tidak dapat menjalankan sunnah memotong kuku setelah hewan kurban disembelih. Namun, di tengah hal kontra tersebut tidak menjadikan hukum kurban online menjadi haram, sebab tidak ada dalilnya melarang hukum kurban online sehingga hukumnya diperbolehkan, akan tetapi sunnah-sunnahnya banyak yang tidak dilakukan seperti itu. Teman-teman yang mau kurban online jangan khawatir ya, karena kurban online itu diperbolehkan. Terus juga bagi teman-teman nih mungkin yang mau nyari kurban, sapi kurban boleh banget nih ke GS Kapan. Kita ngadain banyak promo dan juga ngadain titip sapi yang bisa membantu kalian kurban tanpa harus mengurus sapi. Terus juga nih, untuk orang yang udah berkurban nih, boleh nggak sih mengkonsumsi makanannya? Nah, di antara perkara yang masih membingungkan sebagian masyarakat adalah mengenai hukum makan daging kurban bagi orang yang berkurban. Ini disebabkan karena masih berada di tengah masyarakat mengenai anggapan bahwa orang yang berkurban keluarganya tidak boleh makan daging kurban. Mengenai masalah ini, para ulama membagi dua perincian hukum mengenai kebolehan makan daging kurban bagi orang yang berkurban itu sendiri. Sudah aku jelasin tadi di awal. Yang pertama, jika kurban tersebut adalah kurban sunnah atau kurban tasawuf, maka para ulama sepakat mengenai kebolehan makan daging kurban bagi orang yang berkurban dan keluarganya. Bahkan orang yang berkurban dianjurkan untuk makan sebagian daging kurbannya karena Rasulullah pernah makan daging kurbannya seperti itu. Terus kedua, jika
kurban tersebut adalah kurban nazar, maka orang yang berkurban tidak boleh makan daging kurbannya. Jadi haram ya guys, buat teman-teman yang punya nazar mau mau kurban, terus kalian nggak boleh makan daging kurban kalian. Jadi harus diberikan kepada fakir miskin keseluruhannya. Seperti itu. Jadi nggak ada anggapan kalau orang yang berkurban tidak boleh makan daging berkurban. Jawabannya boleh ya, tergantung dari mereka kurbannya apa. Kalau kurbannya kurban nazar, mereka tidak boleh memakan dagingnya. Seperti itu. Guys, bisa dilihat guys, sapi-sapi di sini makannya lahap sampai kayak gitu guys. sampai sampai di depan rumah secara gratis, tidak dipungut biaya apapun di seluruh Pulau Jawa gratis. Guys, bisa dilihat sapi-sapinya nih, Tenang toh, iya 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 tenang. makannya kayak gini nih Iya sampai Kak, beneran kalau kakaknya beli sapi di sini Telkom ada juga program ya, pertama ada korban ekonomis dan juga korban besar. guys, bisa dilihat teman-teman di sini tuh kalau makan lahap sekali pokoknya. Harganya sekitar 12 jutaan aja. Untuk harga per kilonya 65.000 per kilo. Untuk estimasi berat badannya 250 sampai 300 kilogram. Pengiriman gratis di seluruh Pulau Jawa. Kalau Aku mau jelasin juga nih guys, sunnah dalam memilih hewan kurban. Diriwayatkan oleh Malik dari Hisham bin Urwa yang diterimanya dari bapaknya, bahwa bapaknya itu memberi amanat kepada anak-anaknya. Anak-anakku, janganlah ada di antaramu yang memberikan hewan kurban semacam bagi Allah Ta'ala, sedang ia sendiri malu buat memberikan hewan itu buat orang yang dihormatinya. Allah adalah yang paling terhormat di antara yang terhormat dan lebih layak untuk mendapatkan barang pilihan. Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu penyembelihan hewan kurban. Menurut Syafi'i, waktu penyembelihan ialah pada hari nahar dan hari-hari tasyrik. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh hari tasyrik merupakan waktu penyembelihan. Menurut Malik dan Ahmad, waktu menyembelih hewan kurban itu, baik yang wajib maupun yang sunnah, ialah pada hari nahar. Ia juga merupakan pendapat golongan Hanafi, yakni jika hewan kurban itu tamatu dan khiram, tetapi jika ia merupakan nazar, kafarut atau tatawu, maka boleh disembelih pada sembarang waktu. Dan dibedakan orang pendapat Abdurrahman dan Nakhul. Ini waktunya itu yaitu dari hari Jumat sampai hari Zulhijjah. Oleh tukang potong dari hewan kurban. Jadi guys, Tidak banyak upah tukang potong diambilkan dari hewan kurban. Nah, itu tidak boleh guys. Jadi hewan kurban tetapi tidak apabila ia diberi sedekah. Berdasarkan keterangan Ali radhiyallahu anhu, saya diperintahkan oleh Rasulullah buat mengurus menyembelih unta-untanya, membagikan kulit dan dagingnya, dan saya dititahkan untuk tidak memberikan sesuatu pun daripadanya kepada tukang potong. Berarti nggak boleh ya guys, upah tukang potong diambilkan dari hewan kurban. Hadis tersebut merupakan petunjuk bahwa dibolehkan mencari pengganti yang akan mengurus menyembelih kurban, membagi-bagikan daging, kulit, dan gemuknya. Para imam sama sepakat bahwa tidak boleh menjual kulit hewan kurban, begitupun
sebagai dari bagian yang lain. Juga membuat petunjuk bahwa tidak boleh sedikit pun diberikan kepada tukang potong sebagai upah. Walau upahnya itu harus dibayar dan diriwayatkan dari Hasan bahwa ia pernah mengatakan tidak apa bila tukang potong itu diberikan kulitnya. Si pemilik hewan kurban boleh memakan hewan kurban yang diperbolehkan baginya seberapa saja dikendakinya tanpa batas. Juga ia boleh menghadiahkan atau bersedekah sesuka hatinya. Ada pula yang berpendapat boleh memakan seperdua dan disedekahkan seperdua lagi. Sebagian lagi mengatakan hendaklah dibagi tiga, sepertiga dimakan sendiri, sepertiganya lagi dihadiahkan, dan sepertiga pula disediakannya, wallahu alam. Jadi buat teman-teman nih yang ada masalah mau konsultasi seputar hewan kurban, boleh banget nih ke GSK Farm. Jadi teman-teman jangan khawatir, boleh banget ke GSK Farm. Kita akan bantu teman-teman untuk mencari sapi kurban terbaik. Nah, aku mau jelasin nih jenis sapi apa aja nih yang cocok untuk dibuat kurban. Yang pertama, di Indonesia ada sapi Bali. Jadi sapi Bali ini memiliki tubuh yang relatif sedang dengan warna coklat kemerahan. Mereka dikenal karena ketahanan mereka terhadap penyakit dan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan baik di berbagai kondisi lingkungan. Daging sapi Bali memiliki kandungan lemak yang rendah yang membuatnya menjadi pilihan yang baik untuk dikonsumsi. Daging sehat. Selain itu, sapi Bali mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Terus yang kedua nih, ada sapi limosin. Jadi berhubung di GSK Farm nih banyak banget sapi limosin, aku mau jelasin kalau sapi limosin ini cocok nih untuk yang mau kurban. Jadi karena sapi limosin tuh punya tubuh yang besar dengan warna coklat muda hingga coklat tua dan otot yang menonjol. Mereka dikenal sebagai sapi yang produktif. Dengan tingkat pertumbuhan yang cepat, daging sapi limosin berkualitas tinggi dengan tekstur yang baik dan sedikit lemak. Ini membuatnya sangat populer di pasar daging premium. Namun sapi limosin membutuhkan perawatan yang lebih intensif dibanding jenis sapi lainnya. Nah, ini ada semua nih di GSK Farm nih. Yang ketiga, ada sapi simental. Bener banget. Sapi simental juga baik untuk yang mau kurban. Jadi sapi simental dikenal dengan tubuh besar, warna kuning kecoklatan atau merah, dengan bercak putih dan pertumbuhannya cepat. Mereka adalah salah satu jenis sapi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Sapi simental juga sering digunakan dalam perbaikan genetik ternak di berbagai negara. Ini membuat menjadi pilihan populer untuk membudidayakan dan sebagai hewan kurban. Yang keempat, sapi Brahman. Sapi Brahman juga cocok nih. Sapi Brahman memiliki tubuh besar, berpunuk, telinga panjang, dan kulit longgar. Mereka biasanya berwarna abu-abu atau merah. Salah satu keunggulan utama dari Brahman adalah ketahanan mereka terhadap panas dan penyakit. Mereka memiliki kemampuan adaptasi yang baik di berbagai kondisi lingkungan, membuat mereka populer di daerah tropis dan subtropis. Yang kelima ada sapi ongol. Sapi ongol memiliki tubuh besar, berpunuk, kulit longgar, dan biasanya berwarna putih dengan bercak hitam. Sapi ongol dikenal karena ketahanannya terhadap penyakit dan cuaca ekstrim. Mereka sering digunakan dalam persilangan untuk meningkatkan kualitas ternak lokal di Indonesia. Yang keenam, ada sapi Madura. Sapi Madura memiliki ukuran tubuh sedang, warna coklat kemerahan, dan tanduk pendek. Daging sapi Madura cukup berkualitas dan sering digunakan dalam berbagai upacara adat. Yang ketujuh, sapi peranakan ongol atau sapi PO. Sapi jenis ini adalah hasil persilangan antara sapi ongol dan juga sapi lokal Indonesia. Sapi PO memiliki ciri-ciri yang mirip dengan sapi ongol namun dengan ukuran yang lebih kecil atau biasanya berwarna putih atau abu-abu. Di kita ada sapi apa aja yang untuk
eh, untuk kurban di kita ada sapi limosin, ada simental, ada sapi Madura, ada sapi Bali, ada PO, ada gitu guys. Nah, banyak sering digunakan adalah sapi Jawa. Sapi Jawa itu juga sering digunakan untuk kurban ya. Sapi Jawa sering ditemukan di banyak tempat penjual hewan. Di kita juga ada sapi Jawa ready. Pakan sapi Jawa ini berupa rumput. Terus juga beberapa penjual juga menambahkan konsentrat agar bobot bertambah nih. Udah aku sering jelasin kan, pakai sapi Jawa. Jadi di kita juga banyak nih ready sapi Jawa, Bali, sapi Madura, eh, sapi PO ada, sapi limosin, simental ready. Untuk teman-teman yang nyari sapi untuk kurban juga boleh banget nih. Jadi berbagai rekomendasi yang udah aku jelasin tadi, ini banyak sapi yang ada di GSK Farm. Jadi kalian yang mau ke GSK Farm lihat-lihat sapi untuk kurban juga diperbolehkan, dipersilakan. Kalian kita ready, bisa pengiriman juga seluruh Indonesia. Nah, sebelum dikurbankan jadi sapi-sapi harus dipastikan kesehatannya guys. Ini aku ada 2 tips nih buat teman-teman yang mau berkurban agar sapi-sapi kalian menjelang Idul Adha atau kurban itu sapi-sapinya itu lebih siap untuk dikurbankan. Yang pertama adalah memastikan semua hewan kurban sehat. Semua hewan kurban harus dipastikan sehat. Setelah itu disuntikkan vaksin. Ini 2 bulan atau 3 bulan sebelum Idul Adha harus disuntikkan vaksin. Setelah itu cara kedua adalah memastikan pakan nih yang diberikan terjamin gizi dan keamanannya. Jadi, sapi-sapi sebelum dikurbankan, gizinya harus kita jaga teman-teman. Harus diperhatikan makannya, mulai dari comborannya, mulai dari hijauannya harus diperhatikan. Nah, selain itu juga harus dikasih comboran berupa ampas tahu, konsentrat, dan jerami. Terus juga nih, kalau untuk rumput itu ternyata hanya camilan bagi sapi guys, tetapi ampas tahu, konsentrat tersebut pakan yang bergizi. Jadi dengan adanya comboran itu memberikan sapi pakanan yang bergizi. Jadi kalian jangan khawatir, sapi-sapi yang ada di GSK Farm ini diberikan ke kita itu lebih berkualitas seperti itu. Nah, mungkin jadi teman-teman kalian kan kalau udah mau musim Idul Adha itu pasti ada sapi gelonggongan kan. Nih. Jadi sapi gelonggongan itu salah satu penyiksaan terhadap hewan. Sebab sapi dipaksa untuk meminum air dengan jumlah yang banyak. Nah, mungkin bagi teman-teman juga nanti aku jelasin nih tips untuk memilih sapi yang tidak gelonggongan untuk Idul Adha. Aku mau nanya ini ke Kak Ratna seputar ciri-ciri sapi gelonggongan. Biar kalian tuh waktu beli sapi buat Idul Adha tuh tidak tertipu dengan sapi gelonggongan. Jadi Kak Ratna bisa dijelasin nih ciri-ciri sapi gelonggongan. Jadi untuk ciri-ciri sapi gelonggongan ini dia terlihat lemas ya, lemas, lesu, terus nafsu makannya kurang. Karena dia kan kalau di gelonggong itu kan lebih banyak airnya itu banyak masuk ke paru ya. Jadi dia akan kesakitan, membuat menurun nafsu makannya, terus dia akan kelihatan lesu. Terus untuk ini biasanya kan terus buat kan untuk sapi Idul Adha itu biasanya di ini Kak ya. Di apa giginya itu dicabut sendiri sama peternaknya biar umurnya pas itu mengkelabui konsumen. Itu bisa Kalau untuk gigi itu bisa dilihat ya sebenarnya. Kan nanti ada bedanya gigi yang baru dicabut atau gigi yang memang tercabut atau terlepas itu nanti terlihat dari gusinya. Gitu. Iya. Jadi tetap terlihat kok nanti. Jadi kalian guys buat yang mau beli sapi Idul Adha, kalian harus melihat
secara seksama ya guys. Jadi jangan sampai sapi yang kalian beli itu ternyata sapinya gelonggongan maupun diakali oleh peternak dengan dijabut menggunakan tang giginya. Jadi umur yang seharusnya poel 2, tetapi sapinya belum poel 2 gitu atau poel 1 gitu ya guys ya. Jadi kalian yang nyari sapi itu harus diperhatikan, harus sapi yang benar-benar sudah poel ataupun memiliki eh, keadaan yang sehat. Jadi teman-teman jangan khawatir juga nih, yang mau Idul Adha lagi kekurangan, boleh banget ke GSK Farm nih. Dilihat makanan yang diberikan di GSK Farm itu makanan-makanan berkualitas ya guys. Jadi kalian jangan khawatir kalau mau beli sapi kurban di GSK Farm. Pemberian pakan yang berkualitas ini juga sangat baik nih bagi teman-teman yang mau berkurban. Jadi harus diberikan pakan yang berkualitas dan juga fresh dan juga bergizi ya guys. Nah ini lagi dikasih makan hijauan sapi-sapi yang ada di GSK Farm seperti itu. Nih guys, kita tanya ke tim kandang tentang tips biar kalian tidak dicurangi waktu membeli sapi untuk hewan kurban. Termasuk biasanya kecurangannya itu kayak tadi tuh yang giginya dicopot menggunakan alat bantu seperti tang. Nah ini kita tanya ke Pak Tono nih. Jadi boleh dijelasin nggak Kak tipsnya nih? Tipsnya ya beli aja sapi pedetan yang umur-umur sekitar 1 tahun, kan belum poel, dirawat sendiri, gitu. Biar Biar tahu ya. tahu. Nah, nih. Berhubung di kita juga lagi ada promo nih guys. Jadi kalian yang mau beli sapi pedetan yang buat Idul Adha, kita ready. Jadi ini ada sapi-sapi yang ready untuk Idul Adha dititipin di sini gratis. Jadi teman-teman jangan khawatir nih, ada berbagai tips yang bisa kalian gunakan nih. Salah satunya tadi beli sapi pedetan yang sekitar umur 10 bulan. Biar dirawat sendiri hingga menuju Idul Adha. Kalau kalian nggak pengen ribet, bisa langsung pakai jasa di GSK Farm. Terus juga aku ada saran, kalian bisa langsung datang ke peternakan sapi dan memilih sapi sendiri. Jadi kalian tahu nih sapi yang udah dicurangi sama sapi yang belum seperti itu. Terus juga bagi teman-teman yang khawatir terhadap sapi gelonggongan, kalian bisa melihat nih lemas apa enggak nih sapi-sapinya seperti itu. Terus juga wajib poel ya guys. Terus sapi untuk Idul Adha itu wajib poel dulu ya. Jadi kalian yang mau beli sapi juga harus dilihat nih umurnya. Udah bisa nggak buat Idul Adha seperti itu. Jadi jangan asal beli sapi ya guys. Harus dilihat terlebih dahulu umurnya untuk Idul Adha. Kalau mau beli sapi untuk hal-hal investasi dan lain-lain tidak perlu dilihat umur tidak apa-apa. Tapi kalau untuk Idul Adha kalian harus melihat sudah poel atau belum untuk menjadikan ibadah Idul Adha ataupun ibadah kurban kalian menjadi sah seperti itu. Ini juga nih ke dokter hewan kita nih gimana tips untuk memilih sapi yang tidak gelonggongan. Gonggong itu penampakannya ya ginjur-ginjur lah orang Jawa bilang, atau kulitnya itu memang kadar airnya kan terlalu tinggi, jadi elastisitas kulit juga kurang bagus. Bisa caranya dicubit ya, dicubit. Kalau baliknya lama ya itu bisa dia karena dehidrasi, bisa juga karena dia kelebihan kadar air karena ya di gelonggong itu. Jadi bisa tes secara mudahnya, kita cubit kulitnya. Kalau cubit kulit cepat balik, seperti kulit kita kalau dicubit kan balik lagi berarti sehat ataupun tidak digelonggong. Tapi kalau dicubit baliknya lama untuk kembali seperti semula, itu bisa karena dehidrasi, bisa juga karena kelebihan air karena memang digelonggong. Sebenarnya yang tidak.
itu tadi tips nih untuk kalian yang mau beli sapi kurban biar nggak terkena eh, scam dari penjual. Biasanya kan di Gelonggong. Nah, itu beberapa tips dari teman-teman nih. Ada dari dokter hewan tadi, ada dari tim kandang, ada juga yang dari tim gudang pakan seperti itu. Jadi jangan khawatir guys. Buat teman-teman juga yang ada permasalahan hewan ternak bisa langsung ditanyakan di GSK Farm. GSK Farm konsultan peternakan terbaik bukan dari kata-kata melainkan realita. Nah, sekian dulu video kita pada kesempatan hari ini buat teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui chat kita di nomor kita ada di website atau melalui TikTok. Boleh banget ditanyakan. Terus juga bagi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jangan sampai ketinggalan informasi. Eh, bisa juga dinyalain nih lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan informasi. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.